Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, baru-baru ini kita mengalami fenomena yang cukup tidak mengenakan, yang mana banyak pelepah tanaman sawit kita itu kering dan patah dengan sendirinya, teman-teman. Pada kali ini saya akan membahasnya secara mendalam, mulai dari penyebab mengapa daun kelapa sawit kita itu mengering serta mudah patah, serta bagaimana solusinya. Nah, langsung saja teman-teman. Penyebab yang pertama mengapa daun tanaman kelapa sawit kita itu mudah patah dan juga kering. Yang pertama itu karena cekaman kekeringan atau defisit air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tanaman sawit ini membutuhkan 5-17 liter air. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tanaman sawit itu akan melakukan penurunan kinerja sel. Nah, penurunan kinerja sel yang berakibat patahnya dan keringnya pelepah daun sawit kita ini akan meringankan kinerja daripada tanaman. Akan tetapi dampaknya tanaman kelapa sawit kita akan menurunkan produktivitas, teman-teman. Kekurangan air ini membuat tekanan dalam jaringan pelepah menjadi menurun, sehingga pelepah tidak kuat untuk menahan beratnya sendiri. Gejala awal tanaman sawit kita itu jika defisit air bisa kita lihat pada bagian bawah serta tengah yang terkulai, patah di bagian pangkal. Biasanya terjadi serentak di satu hamparan saat kemarau. Jika Anda melihat tanaman sawit Anda itu patah di bagian pangkalnya saja, berarti itu menandakan tanaman sawit tersebut kekurangan unsur air, teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Untuk memaksimalkan keberadaan air, kita perlu menjaga kelembapan tanah. Karena di dalam tanah ini adalah tempat tersimpannya nutrisi dan juga air. Jika tanaman sawit kita itu terlalu bersih, maka itu terlihat rapi dan bagus. Akan tetapi di samping daripada itu, ketika terlalu bersih, maka air akan cepat menguap. Nah, oleh karena itu dalam melakukan perawatan tanaman sawit, kita membutuhkan kehati-hatian dalam melakukan pengendalian gulma. Karena gulma-gulma yang seperti ini sangat penting kita biarkan untuk menyimpan kelembapan air, teman-teman, yang mana akar serabutnya akan menghambat penguapan air. Nah, jadi dalam melakukan pengendalian gulma, usahakan sisakan juga gulma-gulma lunak yang tidak mengganggu tanaman kelapa sawit kita agar kelembapan tanah tetap terjaga. Nah, kemudian daripada itu, pelepah sawit yang mengering ini bisa juga dikarenakan defisiensi unsur hara. Nah, silakan Anda cek kondisi fisiologis daripada tanaman Anda dan bagaimana manajemen perawatan di kebun sawit Anda. Apakah Anda melakukan perawatan yang sudah optimal? Karena salah satu penyebab patah daun kelapa sawit kita serta mengering seperti di depan kita ini, itu bisa juga dikarenakan kurangnya unsur hara, teman-teman. Nah, pelepah menjadi rapuh serta sel-selnya akan mati karena kekurangan nutrisi atau unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman sawit. Nah, gejala yang bisa kita lihat jika tanaman sawit itu patah dan juga mengering dikarenakan kekurangan unsur hara, bisa kita lihat itu dari gejala daun yang menguning dari bagian ujung. Lalu terdapat bercak coklat yang mulai mengering. Ini menandakan tanaman sawit tersebut itu kekurangan unsur kalium. Jika kekurangan magnesium, daun akan terlihat lebih tua secara merata. Nah, jadi kesimpulannya, penyebab yang kedua ini bisa dikarenakan kekurangan unsur kalium, bisa jadi juga karena kekurangan unsur magnesium, teman-teman. Jadi solusinya kita bisa melakukan pemupukan, berikan pupuk MOP atau KCL sesuai dosis dan rekomendasi, yaitu 1,5 kilo sampai 3 kilo, sesuaikan dengan usia tanaman sawit Anda, teman-teman. Kemudian kita juga bisa melakukan pemupukan magnesium. Banyak teman-teman yang menyatakan bahwasanya pemupukan kapur dolomit itu tidak penting, padahal pemupukan kapur dolomit itu perannya sangat penting bagi tanah. Karena penyebab
salah satunya tanaman sawit kita itu pelepahnya mengering dan juga mudah patah karena kekurangan unsur magnesium. Jadi kita harus melakukan pemberian pupuk yang mengandung magnesium yang terdapat dalam pupuk dolomit serta kiserit, teman-teman. Tujuannya apa pemupukan tersebut? Agar dapat menetralkan pH di dalam tanah. Karena jika tanaman sawit kita itu mengalami asam, pH-nya di bawah daripada 4, maka ciri khasnya kita bisa lihat pelepahnya itu menguning. Kemudian faktor yang terakhir, pelepah tanaman sawit kita itu bisa patah, bisa jadi juga karena serangan hama. Contohnya ulat kantung serta kumbang tanduk. Gejalanya serangan dari hama tersebut bisa kita lihat dari daunnya itu terbakar serta berlubang-lubang di bagian tungkai pelepah. Ini menandakan bahwasanya pelepah tanaman kelapa sawit kita itu diserang oleh hama. Kondisinya itu cenderung berlubang. Nah, jika tanaman sawit kita itu pelepahnya diserang hama mengakibatkan pelepahnya itu patah dan juga mengering, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, kita bisa lakukan yang namanya fogging atau injeksi batang. Ini semua untuk meminimalisir serangan daripada hama, termasuk ulat kantung, teman-teman. Jika memang tanaman sawit Anda itu pelepahnya patah dikarenakan hama, Anda juga bisa melakukan proses sanitasi. Anda harus membersihkan tumpukan-tumpukan kayu lapuk di sekitaran gawangan, di sekitaran piringan pada tanaman kelapa sawit Anda. Karena kayu-kayu lapuk tersebut itu adalah wadah atau sarang daripada hama, contohnya kumbang tanduk. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat, menjadikan referensi agar tanaman kelapa sawit kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.